Oke, selamat datang di video saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Belia Bedunasiwi dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan nilai terakhir 020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan sheet metal dalam SolidWorks. Nah, di sini sudah ada modul atau panduan untuk kita mengerjakan sheet metal di SolidWorks. Mungkin langsung saja kita mulai untuk prakteknya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab dengan beberapa tingkat kesulitan masing-masing. Nah, untuk gambaran pertama itu seperti ini. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya itu hanya diubah pada ukurannya saja. Mungkin langsung saja kita masuk ke SolidWorks-nya. Di sini kita pencet saja untuk partnya. Nah, di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin belum ada untuk menu sheet metal ya. Nah, caranya itu tinggal teman-teman klik SolidWorks Cam ini atau apa, terserah yang di sini, bagian di sini, pokoknya yang di sini ya. Ini klik kanan, lalu tabs. Nah, di sini teman-teman tinggal centang aja bagian sheet metal. Nah, nanti akan muncul di bagian sini ya. Nah, lalu kita langsung aja ya, kita mulai dengan membuat bagian ininya. Di sini kita memasukkan dulu untuk equation-nya, sama seperti sebelumnya. Kita ke tools, lalu equation, A-nya tadi 180, lalu B-nya 150/15. Nah, di sini kita perlu memahami ya untuk ketentuannya itu ada di sini semua. Unit sistemnya MGS, terus unit 15. Nah, yang perlu kita cermati itu di bagian sini ini kan hampir sama lah ya kayak yang 3D. Tapi untuk yang sheet metal thickness, inner band radius, lalu trim side bands juga sama ketelitian kita dalam membaca contoh ini ya. Nah, saja kita buat untuk base nya dulu. Kita sama seperti di sini, kita ke front pan, kita sketch. Lalu untuk ukurannya di bagian lebarnya itu A. Lalu di sininya ininya B. Nah, ini sudah. Terus kita ke bagian ini ya, namanya base frame. Nah, di sini kita men-setting dulu ya untuk sheet metal parametersnya itu tadi. Ini thickness ya, termasuk thicknessnya 1,20 ini sesuai. Terus kita klik. Nah, di sini kita jangan lupa untuk kita mengkonfigurasi untuk bagian ini ya. Ini itu namanya inner band radius ya. Ini kita ubah jadi 1. Terus oke, udah kita klik oke. Nah, terus setelah itu kita buat nih yang ke sampingnya ini loh, ke sana. Caranya ada namanya fitur edge flame. Nah, ini kita klik aja. Terus kita klik bagian sini ya. Lalu ke sini ya. Terus juga sama yang di bagian bawahnya.
Terus kita ubah aja di bagian ini. Ini kita jangan lupa kita centang ya, ini rem set beltnya kita centang. Terus ini kita ubah jadi tadi ukurannya kesana itu C ya. Terus kita klik, nah seperti ini. Terus sekarang kita buat ini caranya bagaimana? Nah caranya itu kita ke fitur namanya itu meter flange. Nah ini kita klik aja, terus kita klik bagian ini, klik. Nah terus kita buat nih garis dari titik ini ya, ini ke sini. Terus kita kasih ukuran. Nah ukurannya itu ini nih, ukurannya D. Terus kita langsung klik aja. Nah terus kita sesuaikan, ini kita klik bagian ini ya. Nah terus kita cek lagi nih trim side edge juga. Terus untuk kita ada ketentuan ini gap distance nya itu 0,5. Jadi kan masih 0,25 nih, kita klik 0,5. Terus kita klik aja. Nah tadi kita coba sesuaikan lagi ya, tadi harus sesuai. Oke. Terus kita juga sama nih, melakukan hal yang sama di sisi sebelahnya. Kita klik lagi. Nah ini bagian sini ya. Terus line, ukurannya sama juga, lalu klik lagi, terus sama seperti itu ya. Nah ini udah sesuai. Oke, ini jangan lupa di trim, terus kita centang. Nah maka akan seperti ini ya bentuknya. Nah seperti ini. Satu kita langsung aja kita buat untuk lingkaran di bagian sini, kan ini dilubangi ya. Kita tinggal klik aja bagian sini, terus sketch. Terus kita buat lingkaran sembarang dulu. Di sini tuh untuk diameternya ini 6x4 itu 3 lubang di sebelah kanan, sisi kanan, sisi kirinya itu juga 3, jadi makanya 6. Jadi diameternya itu 4. Terus untuk jarak distance antara titik diameter ke pojok itu 9. Lalu ini ke sini itu 10 ya. Di sini kita mirror aja. Kita buat juga bagian sini. Ini kita equal. Terus ini dengan ini 9. Terus kita extrude cut aja. Nah ini kan cuma ngeblend ke sini ya, jadi karena kita perlu sampai pojok, jadi ini kita ubah ke through all. Kita klik. Nah ini udah secara langsung terlubangi semua ya. Terus sekarang kita buat untuk
lubang di sebelah sini. Caranya tinggal sketch ini, kalau misalnya ganggu nih tinggal di ini aja ya, di hide, suka di hide. Terus kita sketch. Nah di sini kan ini kita belum tahu nih dia tuh di center atau enggak, jadi kita buat aja kotak lah. Terus kita kasih dimensi ke sini 30, terus ke sini juga 30. Terus untuk ukuran ininya 40, lalu lebarnya 20. Nah terus kita tinggal ini nih, kita pakai chamfer flat ya, chamfer sketch maksudnya. Nah ini caranya kita tinggal kontrol garis ini dengan ini. Terus ini kita tidak centang ya, ini 2,5. Terus ini chamfer 2,5. Jangan di enter dulu ya, jangan di enter dulu. Kalau ke enter mengeditnya agak susah. 2,5 sini 5. Ini kita samain aja ya, ini sama ini, terus ini sama ini sama ini. Nah, terus klik OK. Ini udah semua. Oh ini salah, ini kebalik yang ini, bagian ini kebalik. Ini sama ini. Oke. Terus kita tinggal extrude. Ini tinggal centang aja. Ini udah selesai ya. Ini tadi ini 0,5 tuh yang jarak tadi ya, yang 0,5 tadi. Sekarang kita tinggal cek masanya, ini kan pertanyaannya dalam masa. Ini ke bagian, oh ya kita ubah dulu materialnya ke 1060 alloy. Terus kita ke evaluate, terus kita masuk properties. Nah ini untuk jawabannya 125,60, di sini juga sesuai ya, berarti udah benar. Kita save dulu. Terus untuk ini kita lihat dulu ya, ini kan ukurannya tuh agak berbeda, dan tapi ini sama dengan pertanyaan pertama, jadi sekalian supaya kita tidak merubah terus. Nah sekarang kita lompat dulu ke pertanyaan ketiga, jadi nanti untuk pertanyaan 2 dengan pertanyaan 4. Nah di sini ini masih sama, tapi untuk kita ngecek bagian X nya. Nah caranya untuk melebarkan ini tuh caranya ada di ini namanya pattern. Nanti tinggal klik aja, nanti dia akan melebar. Nah di sini kan sudah ada nih garisnya, tapi kita tidak tahu ukurannya berapa.
Nah ini tinggal kalian measure untuk dihitung, terus klik aja pengejarannya. Nah ini 96,23. Ini agak berbeda sih, kita cek dulu. Apa-apa, ini ada toleransinya juga. Kita langsung lanjut saja ya ke ini, kita balik lagi, kita lanjut ke soal kedua. Nah ini sama seperti tadi, tapi bedanya ini diubah ukurannya. Nah caranya tinggal di bagian equation ini kalian manage equation. Nah terus kalian tinggal ubah aja, ini kan 200. Terus untuk B nya 110, terus C nya 40, untuk D nya 18. Nah ini kita tinggal mengganti ukuran-ukuran yang ada di sini ya, di bagian case length, edit case, terus kita ganti lagi ya. Nah ini kan karena beda, terus ini juga diubah juga ini. Terus kita exit. Selanjutnya kita di bagian ini ya, bagian explain nya kita ke feature nya kita ubah. Jadi ini masih ini C. Nah ini udah sesuai 40. Terus ke bagian meter flank kita coba ubah. Untuk sketch tadi masih 15, kita ubah ke dia baru. Sama di filter range 2 juga. Sudah, itu aja. Terus ini tinggal diubah aja, enter aja ya masanya. Sini masanya 133,37. Ini benar ya. Nah sekarang kita ke pertanyaan 4. Nah pertanyaan 4 ini pertanyaan 4 ini juga sama ya kayak ini. Kita mengecek bagian ini pakai Python tadi. Ini kita save as ya untuk yang soal 2 dan 3. Terus kita ke pattern, terus measure. Nah ini 186,23. Nah ini ada toleransi ya 0,5. Terus selanjutnya teman, tadi saya akan menambahkan untuk di bagian ini ya, ini tuh ternyata untuk key factornya tuh 0,32. jadi kita mungkin coba ubah dulu ya tadi. Kita ini dulu. Nah di bagian sini kita edit konfigurasi. Ini kan masih 0,5, ini 0,32 ya, 0,32. Terus kita klik, terus kita coba untuk pattern lagi. Nah ini kita measure 185,55. Nah bener ya. Terus sama yang tadi juga, sama yang untuk yang pertama tadi ya,
itu juga tadi untuk key factornya tadi tinggal diubah di bagian sheet metal, terus konfigurasi. Nah terus di bagian ini key factor ini kita ubah aja sesuai dengan yang kita perlukan. Terus untuk soal kelima ini kan tidak ada ya, karena untuk di konfigurasi nanti bagian di konfigurasi properties, tapi di sini saya tidak ada untuk properties name dari partnya, jadi kita langsung skip aja di question ke-6. Selanjutnya kita ke pertanyaan ke-6 ya tadi. Dan pertanyaan ke-6 ini kita langsung saja. Nah caranya itu kita menggunakan fitur namanya tuh hem. Nah di sini, pertama-tama kita klik dulu ya hemnya, terus kita klik bagian yang mau kita hem. Ini kan di sebelah sini ya, ini kita klik salah satu aja. Ini kan arahnya ke luar nih kan, sedangkan dia maunya kan di dalam, jadi kita klik aja sini. Nah terus ini kita ubah ya, untuk ini hem gap nya 1, ini udah sesuai ya. Terus kita klik, belum diklik karena kita kan belum menyeting ya tadi. Kita ulang ya tadi, kita klik hem, terus ini itu jangan lupa untuk edit hemnya. Terus ini tadi ke dalam ya, terus kita edit hem. Nah ini kan ada garis nih, nah titik maksudnya, kita ubah aja ke sini, kita geser-geser. Ini juga kita geser-geser. Ini kita beri ukuran ya, ini dengan ini itu 2 ya, 2. Sini dengan ini juga sama dengan ini. Nah terus setelah itu kita klik ini saja, finish. Nah ini kita jangan lupa untuk melihat dulu nih untuk real estate-nya itu apa. Nah sedangkan ini itu jangan rectangular, kita ubah itu jadi tier. Terus yang bagian ini, terus kita klik. Nah ini baru sisi sebelah kiri ya. Sekarang sisi sebelah kanan sama seperti tadi, kita klik hem, sebagian terserah, kita sesuaikan lagi. Ini kita edit, ini kita beri ukuran distance 2 juga sama. Terus kita klik finish lagi, terus kita edit dulu ya tadi bagian ininya, kita ubah jadi tier. Nah ini sudah, kita langsung cek aja untuk masanya. Untuk masanya saya evaluate, ini 137,86. Ini ada sedikit toleransi ya, jadi makanya agak berbeda. Terus ini sudah selesai ya, mungkin itu saja dari saya.
kasih telah menonton video saya. Terima kasih.